Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mari sama-sama kita tetap memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk bisa belajar, nikmat kesehatan, nikmat yang lain ya, yang bahkan tidak kita ketahui. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengkajian M1 sampai dengan M5. Jadi dalam manajemen keperawatan nanti teman-teman waktu praktek di rumah sakit itu ada melakukan pengkajian ya, mulai dari M1. Semoga senantiasa tetap kita haturkan kehadirat baginda Habibillah Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita semua bisa merasakan zaman ya, keluar dari zaman jahiliyah, zaman yang luar biasa ya, tidak karu-karuan istilahnya ya. Kita sekarang menuju yang kenikmat. Walaupun sekarang kita sedang diuji dengan sebuah musibah, semoga dengan ujian tersebut bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Dan juga dalam menjalani proses ujian tersebut jangan sampai kita ini berhenti untuk berbuat baik, berhenti untuk kreatif, berhenti untuk bertindak ya. Jangan hanya karena anjuran diem di rumah kita cuma diem aja. Nah, ini persepsi yang kurang tepat sebenarnya. Baiklah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua tetap diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan, keberkahan, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, berdoa ya. Kita mulai sesuai dengan agama dan keyakinan teman-teman masing-masing. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa diakhiri. Nah, teman-teman sekalian, dalam setiap berdoa jangan lupa kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita ya. Karena berkat beliaulah jadi kita bisa merasakan atau kita bisa tumbuh dan berkembang itu karena jasa beliau. Ya, yang beliau itu tidak pernah meminta untuk dibalas. Ya. Nah, sedikit tambahan di dalam sebuah kitab yang saya dulu pernah mengaji ya. Saat kita di dalam kandungan seringkali kadangkala tidak sengaja kita nggak sadar itu kita menyakiti orang tua kita. Misalkan tiba-tiba ibu yang mengandung kita itu nyeri perut misalkan, karena mungkin gerakan dari bayinya. Nah, itu disebutkan dalam kitab satu kali tendangan bayi yang sakit pada ibunya itu tidak bisa dibalas dengan langit dan bumi seisinya. Berarti ibaratnya kita tidak mungkin bisa membalas jasa orang tua. Nah, satu-satunya ya silahkan kita tetap
di dalam melafadzkan doa apapun, kita tambahkan doa untuk kedua orang tua kita. Ya. Oke, kita lanjutkan tentang pengkajian M1 sampai M5. Oke, kita masuk dalam pendahuluan dulu. Ya, nah kenapa kita perlu mengkaji M1 sampai M5? Karena pelayanan asuhan keperawatan itu dituntut secara optimal, ya, dan terus menerus itu dituntut optimal terus menerus, harus semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus begitu, ya. Nah, jadi masyarakat itu kan apa namanya istilahnya itu eh, sekarang juga perlu diberikan ya, bukan sekarang aja sih, dari dulu sebenarnya itu memang harus kita berikan pelayanan yang bagus, pelayanan yang optimal begitu. Nah, sehingga karena adanya tuntutan dari masyarakat, itu juga kita juga perlu mengubah sistem dalam memberikan pelayanan. Kita harus terus berubah dengan cara mungkin meningkatkan pendidikan keperawatan. Nah, seperti itu. Harapannya bisa mengubah apa namanya pelayanan, meningkatkan pelayanan, termasuk adanya model pembelajaran dengan pengalaman praktek klinik. Hanya di Indonesia loh, kita itu perawat yang boleh praktek di rumah sakit, bertemu dengan pasien secara langsung, tapi status kita masih mahasiswa. Kalau di negara maju tidak boleh. Jadi seorang tenaga kesehatan boleh ketemu atau menangani pasien secara langsung itu jika dia sudah dinyatakan lulus dan sudah apa namanya itu melalui uji kompetensi begitu. Tidak boleh, ya. Nah, sehingga kita perlu bersyukur kita belajar jadi perawat di Indonesia itu kita sudah diberikan kesempatan untuk terjun ke masyarakat, ya, ketemu dengan pasien secara langsung di rumah sakit begitu. Ya. Oke, kita masuk dalam pengkajian yang pertama yaitu M1. Ya, M1 di pengumpulan data, M1 ini masuknya dalam MEN atau SDM ya. Nah, ini MEN ya. MEN SDM atau sumber daya manusia, ketenagaan. Itu adalah untuk M1. Nah, di situ ya, sumber daya manusia ini fokus pada ketenagaan. Yang kita lihat apa yaitu jumlah tenaga di ruangan X rumah sakit Y. Misalkan kita nanti praktek di salah satu ruangan lah kalau dari praktek ya. Tapi kalau kalau secara keseluruhan kita menjadi manajer rumah sakit misalkan seperti itu kita lihatnya semua ruangan. Ya, jadi kita lihat per ruangan. Misalkan ruangan A itu jumlah tenaga keperawatannya berapa, non keperawatannya berapa begitu. Ya. Nah, kemudian ada juga kebutuhan tenaga. Untuk menghitungnya ini ya, itu ada beberapa rumus ya, begitu. Nah, kita masuk dulu dalam ketenagaan ya. Nah, jadi di dalam ketenagaan itu tadi ada yang keperawatan sama non keperawatan kalau di salah satu ruangan ya, begitu. Nah, di dalam ketenagaan ini juga atau sumber daya manusia ini juga kita perlu apa namanya membuat struktur organisasi, jangan lupa itu. Terus strukturnya ya tiap rumah sakit bisa berbeda-beda begitu. Ambil contoh paling atas kepala ruangan, bawahnya ada wakil kepala ruangan, kemudian ada TU misalkan, ada Katim 1, Katim 2, Katim 3 misalkan. Katim 1 punya perawat berapa, Katim 2 punya perawat berapa, Katim 3 punya perawat berapa. Nah, seperti itu. Kemudian perlu juga ditambahkan ya, mungkin yang sekarang perlu yaitu pembantu orang sakit. Pembantu orang sakit ini istilahnya kalau ini tapi belum pernah ada sih sebenarnya belum pernah melihat saya. Tapi boleh juga ini ya di buku ada. Jadi kadangkala kan tiap apa namanya pasien itu kan perlu ditunggui oleh keluarga. Nah, bisa jadi mungkin di salah satu ruangan itu kita berikan pelayanan. Ibu, Bapak, kalau mau menunggu silakan. Kalau Bapak ada kesibukan kerja di rumah atau silakan. Kami sudah punya tenaga yang akan menunggu, ya, menunggui pasien ya. Menunggui pasien selama 24 jam misalkan. Nah, begitu. Oke. Nah, terus eh,
Dari situ sehingga apa, ada tambahan pelayanan di situ. Jadi keluarga pasien tidak cemas lagi. Nah, misalkan nanti untuk apa, memberitahukan perawat kalau infusnya habis, atau membantu pasien untuk ke kamar mandi. Nah, ini ada namanya pembantu orang sakit. Boleh ada, boleh tidak ya, tergantung setiap rumah sakit begitu. Itu untuk ketenagaan ya. Nah, untuk tenaga keperawatan selama ini untuk spesifikasinya adalah S1 dan D3 ya. SPK mungkin masih ada mungkin ya. Itu dari segi kualifikasi pendidikannya. Nah, yang perlu kita kaji adalah satu, kualifikasi pendidikan untuk tenaga keperawatan ya. Kualifikasi pendidikan, kemudian apa namanya, em, jumlahnya berapa. Jadi misalkan S1 keperawatan jumlahnya berapa. Terus masa kerja yang S1 keperawatan misalkan jumlahnya 2 orang, masa kerjanya berapa? Yang satu berapa tahun, yang satu berapa tahun begitu. Terus jenis ini apakah dia PNS, honorer, atau mungkin apa itu, apa, karyawan tetap yayasan mungkin, kalau yang swasta itu rumah sakit swasta. Nah, begitu bisa. Oke. Kemudian untuk non keperawatan yang kita kaji itu apa? Kualifikasi misalkan. Non keperawatan itu kan ada TU, cleaning service, penjaga orang sakit itu tadi. Nah, itu TU-nya ada berapa? Jenisnya apa dia? Honorer atau apa, atau PNS. Kemudian cleaning service. Kalau cleaning service ini rata-rata honorer ya. Insya Allah nggak ada cleaning service yang PNS itu. Insya Allah loh ya. Tapi nggak tahu lagi kalau ada. Kemudian penjaga orang sakit ini bisa bervariasi ya jenisnya. Begitu. Mungkin bisa honorer, bisa. Tapi PNS nggak ada kalau ini. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian dalam menentukan kebutuhan tenaga seperti yang saya sebutkan tadi, di situ ada 3 rumus di sini ya. Ada metode rasio, Douglas sama Gillis ya. Nah, kita masuk di metode rasio ya. Ini perumpamaan saja. Nah, jadi di dalam tenaga rasio itu kita hitung dengan pembaginya adalah jumlah bed pasien. Misal ini di ruang apa ya, ruang atau di rumah sakit tipe B misalkan. Rumah sakit A tipe B misalkan. Itu punya tempat tidur 200 buah ya. Maka seorang pemimpin tenaga keperawatan harus memperhitungkan jumlah tenaga keperawatannya. 1:1 dikalikan 200 ya. Itu tipe B. Berarti 1 bed pasien ditangani oleh 1 perawat ya. Nah, jumlah bednya berapa? Ada 200. Berarti butuh berapa tenaga keperawatannya? Butuh 200 orang. Nah, itu kalau tipe B. Nah, kalau rumah sakit tipe C ya, dengan jumlah tempat tidur 100 misalkan, maka jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan adalah 2 dibagi 3 dikalikan 100. Nah, ya. Maka sama dengan kurang lebih 67. Berarti 2/3 dibagi 100. Saya coba tak hitungnya berapa sih itu. Apakah benar ya 200 ya? Kok 267. Kita coba saja hitung. 2 dibagi 3 dikalikan 100 sama dengan, oh iya, 66,6667 ya. Berarti jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga perawat adalah 67 ya. Nah, bila rumah sakit apa namanya, tipe D, jumlah tempat tidurnya 75 buah misalkan, maka jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan adalah, rumusnya adalah setengah 1,2 1/2 dikalikan 75. Itu kan 37,5 dibulatkan 38. Nah, ini kita tambahkan aja 2. Jadi kita bulatkan menjadi 40 begitu ya. Itu untuk metode rasio. Nah, untuk metode Douglas misalkan,
Di ruang X rumah sakit Y dirawat 36 orang pasien dengan kategori misalkan ini contoh aja ya. Ambil contoh misalkan ada 30 pasien dengan perawatan minimal, 4 pasien dengan perawatan parsial dan 2 pasien dengan perawatan total. Nah, maka masuk rumus nih kalau Douglas itu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di buku ada rumusnya yaitu kalau dinas pagi yang minimal dikali 0,17, yang tingkat ketergantungan pasiennya minimal itu dikalikan 0,17. Kalau yang pasien itu dengan tingkat ketergantungan parsial itu dikalikan 0,27 kalau si pagi ya. Kalau yang ketergantungan total maka dikalikan 0,36 kalau dinas pagi. Kalau sore nurun lagi, yang minimal dikalikan 0,14, parsial 0,15, yang total tetap 0,36. Kalau malam menurun lagi karena malam itu waktunya para pasien itu beristirahat. Nah, kalau malam untuk metode Douglas itu minimal dikalikan 0,017, parsial dikalikan 0,1, total dikalikan 0,2. Nah, itu terus dihitung. Kira-kira butuh berapa perawat pagi, sore sama malam ya. Tuh. Oke. Nah, nanti ada rumusnya juga ya, setelah diketahui jumlahnya berapa, misalkan jumlahnya ditentukan 15. Nah, 15 ini dikalikan angka hari libur. Nah, dalam 1 tahun. Jadi misalkan 1 tahun itu totalnya ada libur itu 86 hari misalkan. Berarti 86 dikalikan 15 dibagi, pembaginya adalah 365 hari. Dalam 1 tahun itu kan 365 tuh harinya. Dikurangi jumlah liburnya. Jumlah liburnya tadi kan 86. Berarti 365 dikurangi 86 hasilnya 279. Berarti untuk mengetahui jumlah tenaga totalnya adalah 86 itu jumlah liburnya dikalikan 15 dibagi 279 itu adalah hasil dari pengurangan 365 1 tahun ya dikurangi hari liburnya. Ini ketemunya adalah 4 kurang lebih 4,6 itu dibulatkan menjadi 5. Terus nanti gimana Pak totalnya? Ya kita total kalau metode Douglas berarti yang 15 tadi ditambah 5 orang ditambah dengan 2 orang. 2 orangnya ini adalah kepala ruangan dan wakilnya kalau ada. Ya kalau cuma ada kepala ruangan toh ya ditambah 1 begitu. Ya. Nah, itu untuk metode Douglas. Ada lagi metode Gillis. Nah, metode Gillis ini apa namanya juga menggunakan beberapa rumus ya. Nah, yang pertama dalam metode Gillis itu kita menentukan terlebih dahulu jam keperawatan yang dibutuhkan per hari. Nah, ini di dalam rumus Gillis itu ada bahwa untuk keperawatan mandiri itu membutuhkan 2 jam. Untuk keperawatan sedang atau sebagian itu 3 jam. Kalau keperawatan total itu membutuhkan waktu 6 jam. Berarti misal ini yang pasien dengan mandiri itu ada 20. Berarti 20 dikali 2 sama dengan 40 jam. Kemudian yang pasien dengan tingkat ketergantungan sedang ada 5 misalkan. Berarti 5 dikalikan 3 jam sama dengan 15 jam. Kemudian pasien dengan tingkat ketergantungan total atau butuh perawatan total ini ada 5. Berarti 5 kita kalikan dengan 6 berarti ada 30 jam. Terus kita jumlah totalnya misalkan tadi 40 tambah 15 ditambah dengan 30 totalnya ada 85 ya. Nah, itu untuk keperawatan langsung. Ada juga yang keperawatan tidak langsung, yaitu apa namanya? Misalkan kalau keperawatan tidak langsung ini total jumlah pasiennya ya. Tadi kan jumlah pasien apa namanya? Mandiri 20, sebagian 5 sama perawatan totalnya kan 5 berarti kan totalnya ada 30. Nah, untuk keperawatan tidak langsung ini langsung 30 pasien tadi dikalikan 1 jam. Berarti 30 jam ya. Terus ada juga penyuluhan kesehatan. Ini tadi kan jumlah pasiennya 30. Ini waktu penyuluhan itu cuma 0,25 jam. Berarti sekitar berapa itu 0,25 jam itu. Sekitar seperempat menit ya, seperempat jam. Berarti 15 menit.
Nah, itu dikalikan 30 berarti ada 7,5 jam. Nah, ini terus di total 85 tambah 30 tambah 7,5. Nah, itu berarti totalnya ada 122,5 jam. Nah, terus untuk menentukan jumlah tenaganya bagaimana? Kita masuk ke langkah kedua, yaitu total jamnya kan 122,5 dibagi 30 pasien. Jadi 122,5 dibagi 30. Itu ketemu nih berapa sih? Coba tak hitungin. 122,5 dibagi 30. Oke, ketemu nih 4,08. Berarti kita bolehkan aja 4 jam. Berarti di situ ya. Berarti jumlah total jam keperawatan yang dibutuhkan per pasien itu adalah 4 jam. Nah, sekarang kita masuk ke rumus ya untuk menentukan jumlah kebutuhan tenaga keperawatan pada sebuah ruangan ya. Nah, 4 jam per pasien per hari kan. Nah, sekarang 4 jam kita kalikan jumlah pasiennya 30. 4 dikali 30 dikalikan apa namanya hari dikalikan jumlah hari liburnya. Nah, oh kok dikalikan jumlah hari liburnya? Dikalikan jumlah hari dalam 1 tahun dikurangi hari liburnya. Nah, misal tadi kita buat aja yang tadi itu 365 dikurangi 86 itu berapa ya? 365 dikurangi 86. 365 dikurangi 86. Itu ada 279. Berarti 4 jam, 4 dikali 30 dikali 279 ya. Dibagi dengan 365 hari dikurangi jumlah liburnya ya, dikali di apa namanya? Dikurangi jumlah liburnya dikalikan 7 jam itu konstantanya ya, konstantanya. Nah, itu ketemu berapa? Nah, kalau ini saya hitung-hitung ketemunya adalah sekitar 22 orang. Nah, ya, jadi 22 orang. Kemudian kita tambahkan juga ada namanya apa namanya rumus di sini, yaitu eh ditambahkan 20% ya, 20%. Ini kita kalikan dengan 22 ini tadi. Berarti sekitar berapa? 20% kalikan 22, 4,4. Kita bulatkan aja 4. Berarti 22 kita tambah 4 berarti 26. Berarti kita butuh 26 orang per hari. Itu untuk rumus Gilis. Ya. Nah, oke. Nah, terus kemudian ada namanya di situ BOR, bed occupancy rate. Bed occupancy rate itu adalah jumlah, kita rumus ya, rumus. Jadi di situ misalkan bednya ada 20, yang gampang itu berapa? 50. 50 kebanyakan ya. Mungkin 40 bed. Nah, misalkan yang terisi adalah 35 misalkan. Berarti yang kosong berapa? 5. Nah, rumusnya adalah 35 dibagi jumlah total bed dikalikan 100. 35 dibagi 40 dikali 100. Berapa persen itu? 100% ya. 100% itu 100%. Nah, tuh, itu untuk menentukan jumlah bor ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya.
Oke, kita langsung slide berikutnya. Sudah tampil ya. Nah, oke, sebelumnya untuk bor tadi, bor bed occupancy rate itu kan bentuknya persen ya nanti ya, bentuknya persen. Nah, itu yang bagus adalah ada sumber yang mengatakan itu dikatakan apa namanya ideal itu adalah antara 60% sampai 85. Ya, enggak boleh banyak-banyak apalagi sampai penuh 100%. Itu menunjukkan apa? Nanti kemungkinan perawatannya tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Karena jumlah perawatnya kok jumlah perawat, jumlah pasiennya terlalu banyak. Nah, ada juga yang mengatakan bor yang ideal itu adalah 75% sampai 85% begitu. Ya. Oke. Pak, kalau kurang dari 75% atau 60% gimana? Itu berarti menunjukkan apa namanya kepercayaan masyarakat kurang nah, seperti itu. Sehingga ruangannya banyak yang kosong, ya. Nah, kita masuk pada berikutnya masih di M1, kita juga perlu mengkaji diagnosis penyakit terbanyak itu apa. Tujuannya adalah nanti untuk bisa mengelola ruangan. Misalkan yang terbanyak itu adalah DHF misalkan nih. Berarti ruangan ini butuh jumlah cairan lebih banyak. Kemungkinannya seperti itu. Sehingga bisa kita total. Oh, kalau pasien dengan kondisi seperti ini, diagnosis seperti ini butuhnya apa? Kalau diagnosanya ini butuhnya apa? Nah, begitu. Ya. Kemudian juga penghitungan beban kerja perawat dengan menggunakan time motion study, ya, time motion study, work sampling atau daily log ya. Ini macam-macam. Kalau time motion study itu kita hitung per waktu. Jadi misalkan apa shift pagi dimulai jam 7. Jam 7 itu ngapain? Apa yang dilakukan jam 7? Oh, jam 7 operan sampai 7.30. Oke, terus 7.30 itu apa yang dilakukan? Nah, itu terus. 7.30 sampai 7.30 sampai jam 9 misalkan itu mengkaji pasien. Nah, terus jam 9 sampai jam 10 itu melakukan tindakan injeksi, apalagi pemberian obat, rawat luka dan seterusnya. Ini untuk kinerja perawat ya. Kemudian jam 10 apa yang dilakukan? Oh, jam 10 sampai jam 11.30 mendokumentasikan. Nah, misalkan seperti itu. Mendokumentasikan pada rekam medis. Oke, 11.30 apa yang dilakukan? Oh, setengah 12 ini istirahat misalkan sampai jam 12.30 misalkan. 1 jam. Nah, istilahnya misalkan ke kantin, sholat dan seterusnya itu boleh. Terus 12.30 sampai jam berapa? Nah, itu terus dihitung ya. Itu untuk menghitung beban kerja. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana di sini ada penataan gedung atau lokasi dan denah ruangan ya. Denah ruangan. Oke. Kemudian ada fasilitas. Fasilitasnya ada 2 jenis untuk pasien dan untuk petugas kesehatan atau keperawatan. Terus alat kesehatan yang ada di rumah sakit itu apa saja? Kita apa jenenge iku rek? Apa jenenge kita inventarisasi, ada obat-obatannya juga consumable, obat-obatan dan bahan habis pakai, kemudian ada administrasi penunjang ya. Nah, itu untuk sarana dan prasarana. Nah, di dalam sarana dan prasarana ini dalam sarana dan prasarana kita perlu memilah ya. Jadi tadi ada kebutuhan untuk pasien, kemudian untuk fasilitas untuk petugas kesehatan itu ada apa saja. Contoh ini ya, kalau yang untuk pasien kan biasanya tempat tidur, meja pasien, kipas angin, kursi roda, berangkat, jam dinding, timbangan, kamar mandi, dapur, wastafel, dan lain-lain. Ya, yang untuk petugas kesehatan misalkan nih ruang kepala ruangan, kamar mandi perawat, ruang staf dokter, nurse station, kemudian gudang, kemudian ruang ganti. Nah, itu fasilitas untuk petugas kesehatan. Terus alat kesehatan yang ada apa saja yang ada di ruangan?
Stetoskop misalkan, HB meter, lemari es, tabung O2, senter, bak injeksi dan seterusnya banyak. Nah, itu kita perlu hitung ada berapa stetoskopnya punya berapa misalkan jumlah. Jadi kita buat kolom satu nomor, kolom kedua nama barang, kolom ketiga itu jumlahnya, kolom keempat itu kondisinya bagaimana, kolom kelima itu apa namanya adalah standar peruangan. Misalkan stetoskop peruangan itu standarnya adalah 2. Ternyata punya 4 berarti dikurangi usulan. Nah, begitu loh. Misalkan stetoskopnya itu standarnya ada 2 cuma punya 1. Berarti usulannya apa? Kita tambah, ditambah. Nah, begitu loh. Ya, jadi kita harus punya inventarisasi ya. Kemudian untuk aplikasi penunjang tadi ya, dalam rekam medis itu misalkan ada buku injeksi, buku observasi, lembar dokumentasi, buku observasi suhu dan nadi, buku timbang terima, SOP, SAK, buku visite, buku pengendali lingkungan, dalin, kemudian sama leaflet itu juga harus ada ya. Itu untuk M2. Oke, sekarang kita lanjut ke M3 ya. Nah, M3. M3 ini adalah metode asuhan MAK, ya, metode asuhan keperawatan ya. Yang pertama di situ kita perlu mengkaji penerapan MAKP. MAKP-nya apa sih di situ? Ya. Nah, terus timbang terimanya bagaimana? Rondenya seperti apa? Sesuai dengan SPO ataukah tidak? Oh, ini rondenya ada 2. Oke. Satu. Penerimaan pasien barunya bagaimana, discharge planningnya bagaimana, supervisi dan dokumentasi. Jadi itu semuanya kita kaji ya, itu untuk di M3 ya. Nah, kalau apa namanya penerapan MAKP itu bisa kita lihat apakah di sana menggunakan metode tim misalkan. Nah, terus kemudian komunikasinya bagaimana saat MAKP itu. Nah, terus kalau timbang terima itu kita mengkajinya bagaimana persiapan pra sebelum timbang terima. Apakah timbang terima itu selalu dilakukan setiap pergantian shift? Nah, kemudian bagaimana dengan proses pelaksanaannya? Apakah sudah sesuai dengan SPO yang ada di rumah sakit? Begitu. Nah, kita checklist dilakukan tidak dilakukan. Ya, nah kemudian ronde keperawatan juga begitu. Apakah ruangan tersebut menerapkan ronde keperawatan? Ya, nah terus pelaksanaannya seperti apa? Jadi itu kita sesuaikan aja untuk melihatnya atau mengkajinya itu kita checklist sesuai dengan SPO yang ada di ruangan begitu ya. Oke. Kemudian supervisi juga begitu sampai pada dokumentasi ya. Dokumentasinya itu kita lihat formatnya menggunakan apa. Kalau sekarang kan SBAR begitu kan. Nah, pengisian dokumentasinya seperti apa? Nah, pengisian dokumentasi ini harus LLARB. L pertama legalitas, L kedua lengkap, A itu akurat, R itu relevan, dan B itu baru. Jadi harus update ya. Itu untuk pengisian dokumentasi. Oke, itu untuk M3. Kita lanjut ke M4 ya. M4 ini money atau keuangan. Keuangan ini difokuskan pada pemasukan ya, sama yang kedua adalah RAB yang meliputi dana untuk kegiatan operasional, manajemen, dan pengembangan. Nanti kalau teman-teman melakukan pengkajian tentang M4 ini biasanya insya Allah tidak akan ada masalah karena memang M4 itu ranahnya adalah internal ya. Nah, sedangkan kita saat praktek itu kan orang luar, orang eksternal begitu. Sehingga kalau mau masalah misalkan ya gaji perawat kurang, masa kita mengusulkan kenaikan gaji itu ya juga kurang kurang bagus lah ya, karena kita bukan internal rumah sakit seperti itu. Oke, kita lanjutkan di M5 aja langsung ya. Nah, di M5 ini mutu ya. Mutu ini ada 6 ya. Pertama pasien safety, kepuasan pasien, kenyamanan, kecemasan, perawatan diri, pengetahuan pasien. Nah, itu ada di dalam ranah mutu ya. Nah, oke, kita masuk dulu di dalam apa namanya mutu ini. Misalkan kita masuk dalam keselamatan pasien. Nah, keselamatan pasien ini ada 6 sasaran ya.
Sasaran yang pertama sesuai dengan Kemenkes 2011 JCI Accreditation itu ada 6 sasaran. Yang pertama adalah sasaran 1, ketepatan identifikasi pasien. Sasaran kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Sasaran ketiga itu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, high alert medication. Jadi ada beberapa obat itu yang kalau salah diberikan itu bisa fatal kepada pasiennya. Makanya kita perlu peningkatan keamanan ya. Kemudian sasaran keempatnya itu adalah kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien saat melakukan operasi. Jangan sampai mau operasi ginjal yang dibedah jantungnya misalnya salah tempat gitu loh, misalnya salah posisi karena salah gambar ya. Kemudian sasaran kelima yaitu pengurangan resiko infeksi ya. Ini yang paling sering ya, jangan sampai rumah sakit itu memang tempatnya banyak bakteri ya, banyak bakteri karena ya banyak orang sakit juga di sana, semua orang sakit di sana ya. Jadi sehingga jangan sampai pasien yang datang dengan infeksi minimal itu tiba-tiba mengalami banyak infeksi jadinya ya, begitu, atau ada infeksi tambahan malah ya. Nah, sasaran keenam itu pengurangan resiko pasien jatuh. Oke, kita bahas dulu satu persatu tadi ya. Sasaran pertama yaitu ketepatan identifikasi pasien. Ini meliputi apa saja? Pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien. Biasanya gelang, kemudian sama menanyakan nama, tanggal lahir, dan kita lihat gelangnya. Tidak boleh kita identifikasi menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien, tidak boleh ya. Jadi misalkan injeksi untuk pasien bed 2 enggak boleh. Harus injeksi untuk pasien dengan nama ini, tanggal lahirnya ini, nomor rekam medisnya ini. Saat kita ke pasien mau injeksi juga begitu. Kita tanya namanya, usia atau tanggal lahirnya, kemudian kita cocokkan gelangnya yang ada nomor rekam medisnya. Itu ya. Oke. Kemudian jangan lupa untuk ketepatan pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah atau produk darah. Kemudian identifikasi pasien juga dilakukan sebelum pengambilan darah atau spesimen yang lain. Kemudian pasien juga diidentifikasi saat pemberian obat dan tindakan prosedur. Dan identifikasi ini juga termasuk apa namanya kebijakan dan prosedur yang mendukung apa namanya praktek ya. Itu tetap konsisten. Jadi harus ada SK-nya ya. Oke, sasaran kedua yaitu peningkatan komunikasi yang efektif. Peningkatan komunikasi yang efektif ini dalam arti mungkin bisa dokumentasinya menggunakan SBAR begitu. Nah, terus yang pertama perintah lisan dan yang melalui telepon atau hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. Jadi perintah lisan di telepon itu harus ditulis. Misalkan obat apa, dosis berapa, itu kita tulis secara lengkap. Nah, perintah lisan ya yang melalui telepon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. Jadi misalkan saya mendapatkan amanah nih harus kita bacakan ulang. Nah, perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang memberi perintah. Misalkan tolong injeksi paracetamol. Kok paracetamol sih? Antrain. Tolong injeksi antrain. 300 kok 300. 10 cc misalkan. Cek kembali. Dia menyebutkan, ya tadi saya mendapatkan apa namanya perintah atau amanah untuk melakukan injeksi antrain segini segini segini. Oh ya wis betul, diklarifikasi lagi ya. Oke, kemudian yang terakhir tetap harus ada kebijakan ya. Kebijakan itu penting. Yang mendukung itu tadi penyampaian komunikasinya tadi harus ada apa namanya itu harus ada kebijakannya. SK-nya, istilahnya begitu. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan keamanan obat. Jelas harus ada kebijakan ya. Kemudian elektrolit atau obat konsentrat ya, yang istilahnya itu apa namanya high alert itu harus disimpan di unit pelayanan pasien, diberi label yang jelas dan disimpan dengan cara membatasi akses. Jadi tidak semua orang bisa masuk mengambil atau ini. Nah, harus ada itu. Jadi penulisannya harus jelas ya. Nah,
Kemudian obat-obatan yang high alert tadi atau elektrolit yang cairan-cairan yang dengan konsentrat tinggi atau perlu perhatian khusus itu tidak berada di unit pelayanan pasien. Jadi adanya mungkin di apotek ya, di depo apotek itu karena supaya tidak mudah diambil oleh orang dan semua itu harus ada kebijakannya supaya semua tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit itu bisa paham dan patuh begitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat pasien operasi. Begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah rumah sakit menggunakan sebuah tanda yang segera dikenali untuk identifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien dalam proses penandaan atau pemberian tanda. Jadi saat tanda ini yang ini yang ini. Nah, itu ada. Kemudian yang kedua, rumah sakit menggunakan suatu checklist atau proses lain untuk melakukan verifikasi praoperasi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia. Jadi ada prosedur lain juga. Nah, kemudian juga tim operasi itu ya lengkap menerapkan dan mencatat atau mendokumentasikan prosedur sign in sebelum induksi, sebelum insisi, tepat sebelum dimulainya sesuatu prosedur tindakan pembedahan dan sebelum meninggalkan kamar pasien biar tidak ada kesalahan masuknya tadi segini diberikan ini keluarnya ya buktinya ada begitu ya oke. Kemudian yang terakhir sama ya harus tetap ada namanya kebijakan ya. Nah, kemudian untuk pengurangan risiko infeksi itu rumah sakit harus menggunakan pedoman hand hygiene yang terbaru dari WHO. Hand hygiene cuci tangan ya. Jadi cuci tangan itu salah satu tindakan yang untuk mengurangi infeksi, penyebaran infeksi ya. Oke. Kemudian rumah sakit harus menerapkan program tersebut dan ada kebijakan yang mengharuskan program tersebut dijalankan. Nah, oke. Kemudian yang terakhir yaitu resiko pasien jatuh. Nah, jadi kita harus mengasesmen langkah awalnya itu mengasesmen pasien apakah dia beresiko tinggi atau tidak resiko tinggi untuk jatuh. Kemudian memonitor kita monitoring ya dengan cara misalkan jangan lupa setelah tindakan ya kita turunkan pembatasnya. Kemudian kalau mau ke kamar mandi atau apa kita berikan peringatan bahwa harus diantar. Nah, begitu. Itu untuk mengurangi resiko jatuh ya. Nah, oke. Kita masuk pada ini. Oh ya, ini sudah tak sebutkan ya tadi keselamatan pasien ada sasaran 1 sampai 6 ya. Ini sampai pengurangan risiko jatuh tadi. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada ini. Nah, jadi penerapan beberapa parameter ya, di rumah sakit yang bisa digunakan. Satu, angka kejadian jatuh, kesalahan pengobatan atau medication error. Kemudian kejadian flebitis, dekubitus, lain-lain ada infeksi luka operasi dan infeksi saluran kemih. Ya, oke. Kita masuk dulu ke slide berikutnya. Insya Allah ini ada rumus-rumusnya. Nah, di dalam medication error ya, dalam medication error itu ada rumusnya. Ya, itu rumusnya ya. Jadi jumlah pasien yang terkena KTD itu kejadian tidak diharapkan dalam pemberian obat dikalikan 100% dibagi jumlah pasien pada hari tersebut itu ada berapa pasien. Misalkan 0 ya jumlah kejadiannya 0 kemudian kita kalikan 100% berarti kan 0 terus jumlah pasien yang ada saat itu adalah 36. 0 dibagi 36 ya sama dengan 0. Nah, begitu. Ya. Nah, apa itu KTD? Kita masuk dulu. KTD itu adalah sebuah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Jadi misalkan ada perawat melakukan tindakan terus salah menyebabkan cedera pada pasiennya. Atau pasien ini harusnya diberikan oksigen, tapi ternyata sama perawat tidak diberikan oksigen. Ya berarti sama saja itu menciderai begitu ya.
Kemudian KNC, ya, kejadian nyaris cedera. Apa itu suatu insiden yang tidak menyebabkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, ya, atau omission begitu. Jadi ada sebuah tindakan, ini contoh ini ya. Kejadian nyaris cedera, ada pasien, kalau nggak salah dulu pernah ada kejadian, ada pasien itu apa namanya, transfusi darah. Transfusi darah ternyata keliru, darahnya keliru. Nah, ternyata alhamdulillah pasien ini tidak mengalami cedera. Ada juga kejadian ini. Pemberian insulin harusnya 8 unit diberikan 16 unit, 2 kali lipatnya. Tapi alhamdulillah pasien tidak mengalami drop karena hipoglikemi. Nah, itu termasuk kejadian nyaris cedera. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk dalam tingkat kepuasan ya. Tingkat kepuasannya ada tingkat kepuasan pasien, puasan perawat, perawatan diri, kenyamanan, kecemasan dan pengetahuan gitu. Nah, oke. Nah, tingkat kepuasan pasien bisa kita ukur, ada kuesionernya ya. Puas, tidak puas, atau cukup puas. Nah, begitu. Kemudian tingkat kepuasan perawat ini juga sama ya. Nah, jadi bagaimana sih kepuasan perawat? Di situ ada kuesionernya di buku. Itu misalkan termasuk apa namanya, komunikasinya, mungkin honornya, fasilitasnya, itu kan yang apa namanya membuat pasien ini berubah-ubah tingkat kepuasannya begitu. Oke. Kemudian perawatan diri, di sini ada di buku itu ada kategori tingkat keperawatan diri menggunakan indeks CATS. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan indeks CATS. Nah, nanti silakan dibaca ada. Kemudian kenyamanan. Kenyamanan ini berhubungan dengan pasien yang mengalami nyeri. Jadi kita tuliskan rumusnya misalkan pada tanggal berapa ini? Tanggal 8 Juni misalkan. Jumlah total pasien nyeri yang terdokumentasi misalkan ada berapa jumlah total pasien nyerinya? Yang terdokumentasi ada 5 misalkan. Kita kalikan 100. Nah, terus kita bagi dengan jumlah pasien yang dirawat pada periode tertentu. Jadi misalkan dalam waktu 3 hari ini ada apa namanya, 10 pasien yang mengalami nyeri. Kemudian kita bagi dengan jumlah pasien selama 10 hari itu ada berapa? 3 hari itu ada berapa? Ya, seperti itu. Misalkan kita pakai hari, tidak langsung ya. Oke. Kemudian kecemasan. Nah, kecemasan ini juga perlu kita ukur ya, karena pasien itu masuk rumah sakit ini juga sudah mengalami kecemasan ya. Nah, itu. Jadi kita perlu kita ukur ya kecemasannya apa, ringan, sedang, berat. Nah, terus pengetahuannya kita juga perlu kaji. Jadi saat kita terima melakukan pasien baru itu kita kaji. Apakah ibu tahu kenapa dibawa ke sini? Apakah bapak tahu kenapa? Nah, seterusnya seperti itu. Nah, terus kita berikan edukasi ya. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini lebih mudahnya sebenarnya teman-teman perlu membuka buku ya. Di situ sudah ada contohnya. Kita mengisi item IFAS dan EVAS, kemudian kita berikan bobot. Nah, dalam memberikan bobot ya teman-teman sekalian. Oh ya, saya jelaskan dulu apa itu IFAS. IFAS itu adalah internal factors yang berupa weakness dan strength. Jadi kelemahan dan kekuatan yang ada di ruangan tersebut ya. Seperti itu. Misalkan dari jumlah tenaganya, nah, kemudian tingkat pendidikannya, ya begitu. Kemudian bobot ini paling tinggi itu adalah kita berikan angka 1. Jadi totalnya bobot itu adalah 1. Kemudian ada juga yang namanya peringkat atau rating. Kalau rating ini 1 sampai 4. Kalau 4 itu sangat baik, kalau 1 itu kurang. Ya begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya lebih mudahnya teman-teman bisa membuka bukunya Prof. Nur Salam. Di situ sudah ada contohnya lebih lengkap ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang berikutnya adalah kita identifikasi masalah. Ini contoh identifikasi masalah ya. Di M1 kita sebutkan M1 ada masalah apa? Jumlah perawat masih belum sebanding dengan jumlah pasien. Ini contoh ya. Kemudian masalah kedua apa? Sebagian perawat belum memahami peran dan fungsinya.
Penyebabnya apa? Nah, kok bisa muncul masalah-masalah ini? Sarana dan prasarana, contohnya belum terpakainya sarana dan prasarana secara optimal, misalkan station belum termanfaatkan secara optimal, misalkan begitu. Kenapa? Nah, ya. Terus kemudian contoh lagi di M3, penerapan MAKP misalkan, kurangnya kemampuan perawat dalam melaksanakan model yang telah ada. Berarti ini perlu tambahan apa namanya itu? Pendidikan atau pelatihan. Karena M3 itu banyak, maka kita pilih satu-satu nih masalahnya. Penerapan MAKP ada masalah apa, ronde keperawatan ada masalah apa, sentralisasi obat ada masalah apa, supervisi ada masalah apa. Terus penyebabnya apa kira-kira itu. Nah, begitu ya. Nah, oke. Itu contoh-contoh dari ini. Oke, saya kasih contoh lagi. Nah, ya kan di sini tidak ada empat ya. Jadi empat itu tidak bisa kita angkat masalah sebenarnya. Karena kalau kita mengangkat masalah empat, penyelesaiannya juga bab keuangan ya. Kan tidak mungkin tuh mahasiswa bisa menyelesaikan keuangan rumah sakit ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk dalam mutu ya M5. Ini kita lihat juga masalah di keselamatan pasien, kepuasan pasien, kecemasan, kenyamanan, perawatan diri dan pengetahuan pasien itu ada masalah ataukah tidak, dan jangan lupa kita sebutkan apa namanya? Apa penyebabnya apa begitu. Oke. Terus kemudian kita lanjut yang berikutnya itu dasar pertimbangan dalam menentukan masalah, prioritas masalah. Macam-macam di sini ada SFF matrix ya. Nanti ada juga yang lain. SFF matrix ini sebenarnya masuk dalam ini rumusnya suitable, visibility dan flexibility. Kalau kita menggunakan SFF matrix itu kita melihat ya alternatif itself whether it is ethical or practical. Apakah ini masalah etik ataukah masalah praktek. Nah, itu kita lihat. Kemudian visibility refers to how many resource will be need, atau kita butuh biaya berapa nih, atau kita butuh sumber apa saja untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, terus kalau flexibility itu kita melihatnya adalah kemampuan ya, kemampuan dari atau istilahnya itu respon dari perawat untuk menyelesaikan ya. Jadi misalkan ada masalah gitu kan. Nah, kita fleksibel aja. Kita selesaikan dengan secara formal atau non formal. Nah, begitu loh. Ya, supaya lebih efektif kira-kira yang mana? Nah, ini menggunakan SFF matrix. Ini juga ada CAL, capability, accessibility, relevancy, dan legality. Ya, ini untuk penyelesaian masalah. Capability kemampuan, mampu nggak menyelesaikan masalah itu? Perlu butuh siapa saja untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Aksesnya, kemudian sesuai dengan kebutuhan atau urgensi, ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian legality tetap kita harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Ya, oke. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmunya barokah dan manfaat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.